Minggu ini kita akan membahas tentang partisi matriks dan matriks kebalikan umum. Kita lihat dulu apa itu partisi matriks. Jadi, setiap matriks itu bisa dipartisi menjadi submatriks dengan hanya mengikutkan beberapa baris atau beberapa kolom dari matriks aslinya. Jadi nanti sebuah matriks itu bisa kita kasih batas dengan memberikan beberapa garis imajiner, garis horizontal ataupun garis vertikal. Berapa banyak garis yang kita gunakan untuk membagi matriks menjadi partisi matriks itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita untuk mempartisinya. Nah, nanti aturan-aturan yang dipakai untuk mengoperasikan matriks partisi itu akan persis sama dengan aturan-aturan yang kita gunakan saat mengoperasikan matriks biasa. Misalnya kita punya matriks A, ini adalah matriks 3x6. Kita partisi dia dengan menggunakan satu garis horizontal dan dua garis vertikal. Kita jadikan dia matriks sekarang 1, 2, 3, 1, 2. Kita jadikan dia matriks 2x3. Jadi matriks A ini bisa dipartisi menjadi matriks ini A11, A12 hingga A23. A11-nya apa? A11-nya adalah yang ini. Jadi A11 itu adalah matriks A12 dan A21 dari adalah elemen A11 dan A12 dari matriks A yang awal. Matriks A12 itu yang ini. Dia adalah matriks ukuran 2x3 yang elemen-elemennya adalah A12, A13, A14, A22, A23, A24 dari matriks A semua. Lalu A13 itu adalah yang ini, dia menjadi matriks 2x2. A21 itu adalah yang ini, dia matriks ukuran 1x1, satu skalar. Matriks A22 yang di sini dia. Dia ukurannya 1x3. Lalu matriks A23 ini adalah yang ini. Jadi kalau matriks biasa kita kasih nama dengan huruf besar, matriks partisinya masih dengan huruf besar kita kasih nama. Sesuai dengan posisinya. Kalau A11 berarti dia partisi baris pertama kolom pertama. Kalau A12 berarti dia partisi di baris pertama kolom kedua. Dan seterusnya seperti itu. Nah nanti entry-entry dalam matriks partisi itu sama dengan entry-entry di matriks awal. Kita tuliskan dengan huruf kecil. Nah contohnya ini, kita punya matriks A ukurannya 3x3. Dia kita partisi dengan satu garis horizontal dan satu garis vertikal menjadi matriks 2x2. Yang kita beri nama dengan A11, A12, A21, dan A22. Lalu kita juga punya matriks B yang ukuran 3x2. Kita partisi dengan satu garis horizontal menjadi matriks B1 ini dan matriks B2. Jadi matriks B-nya dipartisi menjadi matriks yang ukurannya 2x1. Nah, matriks A dan matriks B itu akan kita kalikan. Karena kita mau mengalikan, maka kita partisinya menjadi seperti ini. Karena kalau aslinya di awal kan matriks A 3x3, matriks B-nya 3x2, A kali B terdefinisi. Jadi kalau kita mau mencari perkaliannya dengan partisi matriks, itu juga harus kita bikin partisinya itu yang terdefinisi. Jadi kita akan buat misalnya A itu 2x2, B-nya 2x1. Dia juga terdefinisi. Nah, ini matriks partisinya. Ini matriks partisinya. Kalau ini kita kalikan dengan aturan perkalian biasa, kita akan dapatkan adalah hasilnya A11B1 tambah A12B2. Ini dia. Lalu baris keduanya A21B1 tambah A22B2 ini. Ini matriks 2x2, 2x1 hasil kalinya adalah matriks sini adalah matriks 2x1 ini. Baris pertamanya ini, baris keduanya ini. Kita cari A11B1 yang mana? Kan A11 B1-nya yang ini. Ini A11-nya matriks 2x2, B1-nya matriks 2x2 perkaliannya terdefinisi. Dan seterusnya A12B2 juga A12 itu matriks 2x1, B2-nya matriks 1x1. Dia juga terdefinisi. Begitu juga A21 dan B1 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita mempartisi untuk keperluan perkalian seperti ini harus hati-hati saat mempartisi A dan B. Jangan sampai pada saat kita mencari yang ini, oh ternyata ada salah satu yang tidak terdefinisi perkaliannya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau yang aslinya terdefinisi, perkaliannya harus di partisinya pun akan terdefinisi. Nah, kita sudah dapat seperti ini. Berarti di baris pertama kita akan dapatkan A11B1 tambah
A1, 2, B2. Berarti kita akan tambahkan ini dan ini. Ini kan 2 kali 2, 2 kali 2. Maksudnya definisi penjumlahannya. Lalu di baris kedua kita punya A21 kali B1 yang ini. Tambahkan A22 kali B2. Kita ketemu yang ini. Ini juga bisa dijumlahkan. Jadi di sini kita akan dapatkan A kali B-nya seperti ini. Nah, yang atas ini adalah yang tadi. Ini adalah yang A11 B1 tambah A12 B2. Kita jumlahkan yang ini dengan yang ini. 11 tambah 3, 14, 37 tambah 2, 39, dan seterusnya. Nah, yang ini adalah A21 B1 tambah A22 B2. Inilah hasil perkalian kita. Kalau hanya mengalihkan matriks A 3 kali 3 dengan matriks B 3 kali 2 pakai partisi matriks, yang kita rasakan adalah kok ribet gitu. Karena memang sebenarnya partisi matriks itu didesain untuk mengoperasikan matriks yang ukurannya besar. Jadi kalau hanya matriks mengalihkan 3 kali 3 dan 3 kali 2, ya kita pakai cara perkalian biasa saja. Tapi kalau kita ketemu matriks misalnya 10 kali 6, mau kalikan dengan matriks 6 kali 8, itu menggunakan partisi matriks akan sangat membantu. Selanjutnya kita lihat matriks partisi bujur sangkar. Jadi misalkan M suatu matriks partisi, maka M itu akan kita sebut sebagai matriks partisi bujur sangkar kalau memenuhi ketiga syarat ini. Yang pertama, M itu adalah matriks bujur sangkar. Yang kedua, partisi-partisinya membentuk bujur sangkar. Yang ketiga, partisi-partisi diagonalnya juga merupakan matriks-matriks bujur sangkar. Dalam artian begini, M matriks bujur sangkar, misal dia ukurannya adalah 6 kali 6. Partisinya membentuk bujur sangkar, berarti yang matriks 6 kali 6 itu mungkin kita ganti, kita partisi sehingga dia menjadi matriks 3 kali 3. 3 kali 3. Kalau kita ubah dia menjadi matriks 3 kali 2, sudah pasti dia bukan partisi bujur sangkar. Nah, syarat ini hanya bisa terjadi jika garis horizontal dan vertikal yang membagi matriks tersebut jumlahnya sama banyak dan ditempatkan secara simetris. Ditempatkan secara simetris maksudnya garis horizontalnya itu memisahkan baris kedua dengan baris ketiga. Maka garis vertikalnya itu harus memisahkan kolom kedua dan kolom ketiga. Itu yang dimaksud dengan simetris. Kita lihat contohnya ini matriks A aslinya 5 kali 5. 5 kali 5. Syarat pertama, matriksnya bujur sangkar. Oke, terpenuhi. Dia dipartisi dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal menjadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menjadi matriks 3 kali 3 partisi. Syarat kedua terpenuhi. Nah, syarat yang ketiga, unsur-unsur di diagonalnya, partisi diagonalnya, harus merupakan matriks bujur sangkar. Di sini partisi diagonalnya mana? Ini yang unsur partisi 1, 1, unsur partisi 2, 2, unsur partisi 3, 3. Ini bujur sangkar, tapi 2 ini tidak. Berarti matriks A bukan matriks partisi bujur sangkar. Kita lihat matriks B. Dia matriksnya sama dengan matriks A, tetapi dengan beda partisi. Sama, 5 kali 5, dia juga dibagi menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Partisinya pun juga 3 kali 3. Lihat partisi diagonalnya ini unsur 2-2-nya, ini unsur 3-3. Unsur 1-1, unsur 2-2, unsur 3-3 adalah matriks bujur sangkar. Jadi matriks B adalah matriks partisi bujur sangkar karena memenuhi ketiga syarat yang ada. Lalu kita lihat matriks partisi ini dibuat dengan membuat garis horizontal di sini antara baris kedua dan ketiga, lalu baris keempat dan kelima. Dan kita lihat garis vertikalnya pun terletak antara kolom kedua dan ketiga serta kolom keempat dan kelima. Makanya dia bisa jadi partisi bujur sangkar. Kalau ini kan beda. Ini antara baris kedua ketiga, lalu baris ketiga keempat. Tetapi partisi vertikalnya antara baris pertama dan kolom pertama dan kedua, lalu kolom ketiga dan kolom keempat. Jadi kita nggak ketemu di sini matriks partisi bujur sangkarnya. Selanjutnya kita lihat matriks diagonal partisi. Nah, ini sifat-sifat khusus dari matriks partisi bujur sangkar. Jadi kalau M, yang entry partisi AIJ, ini ketahuan ini maksudnya adalah bukan unsur biasa, tetapi entry partisinya, karena dia dengan huruf besar. Nah,
AIJ itu adalah matriks partisi bujur sangkar sedemikian rupa sehingga partisi-partisi non-diagonalnya semuanya adalah matriks 0. Yaitu pada saat AIJ sama dengan 0, saat I tidak sama dengan J. Maka M akan kita sebut sebagai matriks partisi, kita sebut sebagai matriks diagonal partisi. Nah nanti M, matriks diagonal partisi itu bisa tulis seperti ini, lihat A11, A22, sampai ANN. Ini adalah partisi di diagonal utamanya. Atau bisa juga dinotasikan M itu sama dengan A11 tambah dalam lingkaran ini tambah A22 hingga ANN. Ini juga notasi untuk matriks diagonal partisi. Nah, dengan pemikirannya sama, secara analog, matriks partisi bujur sangkar akan kita sebut sebagai matriks segitiga atas partisi kalau partisi, segitiga atas partisi, kalau partisi di bawah diagonal utama itu 0. Dan disebut segitiga bawah partisi kalau partisi di atas diagonal adalah 0. Jadi bayangkan matriks diagonal dan matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Kalau matriks diagonal itu unsur non-diagonalnya itu 0. Kalau matriks diagonal partisi itu partisi non-diagonalnya yang 0. Lalu kalau matriks segitiga atas itu unsur di bawah diagonalnya 0. Sedangkan kalau segitiga atas partisi itu adalah partisi di bawah diagonalnya 0. Begitu juga untuk matriks segitiga bawah partisi. Nah, kita lihat contoh ini, ada 4 matriks A, B, C, D. Kita perhatikan matriks A, ini adalah matriks 3 kali 3. Nah, kalau dia matriks 3 kali 3, kita partisi menjadi matriks 2 kali 2. Nah, udah dapat 2 syarat dipenuhi. Lalu, unsur di diagonal utamanya, partisi di diagonal utamanya adalah ini, matriks 2 kali 2, dan ini matriks 1 kali 1. Dia sudah jelas matriks partisi bujur sangkar. Dia adalah matriks partisi bujur sangkar benar. Lalu kita lihat, ternyata partisi di bawah diagonal utamanya itu adalah matriks 0. Berarti ini adalah matriks segitiga atas, karena partisi di bawah diagonalnya adalah partisi 0. Ini bukan matriks segitiga atas, tetapi dia matriks segitiga atas partisi. Nah, begitu juga kita lihat matriks B, dia matriks 4 kali 4, partisi 3 kali 3, lalu partisi di atas diagonal utama yang ini 0. Berarti dia adalah matriks segitiga bawah partisi. Jadi kita kalau udah bicara partisi, kita tidak memperhatikan unsur di diagonal utama. Tetapi partisi yang selain diagonal utama kayak gini. Lalu kita lihat lagi matriks C. Matriks 3 kali 3 di partisi 2 kali 2, unsur diagonal partisi diagonalnya matriks bujur sangkar, dia adalah matriks partisi bujur sangkar. Lalu partisi non-diagonalnya itu adalah matriks 0. Jadi ini adalah matriks diagonal partisi. Dan kita lihat sekarang matriks D. Ini adalah matriks 3 kali 3, partisi 2 kali 2. Partisi diagonalnya adalah matriks bujur sangkar. Jadi ini adalah matriks partisi bujur sangkar. Tapi kita lihat, ini bukan matriks diagonal partisi, ataupun segitiga atas dan segitiga bawah partisi. Jadi ini hanya matriks partisi biasa. Dan tidak ada garis imajiner ini, tidak ada penyekat D yang akan mengubah matriks ini menjadi matriks segitiga atas partisi ataupun segitiga bawah partisi. Determinan matriks partisi. Jadi matriks partisi itu bisa kita lihat determinannya. Ada teorema, anggaplah M itu matriks partisi segitiga atas ataukah matriks partisi segitiga bawah. Sebenarnya juga berlaku dia sebenarnya matriks partisi diagonal bisa saja. Dengan partisi diagonalnya adalah matriks A1, A2 sampai AN. Maka determinan dari matriks M itu kita hitung dengan mengalihkan determinan dari setiap matriks partisinya.